Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila arwah masyayikhina khususan muallif hadzal kitab al-imam al-alama al-muhaddits Yahya bin Abi Bakar bin Muhammad bin Yahya al-Amiri, wa liman lahu haqqun alaina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang penuh dengan berkah, tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita sambung kajian kita masih di dalam cerita di tahun-tahun pertama ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yes, kita sudah baca, kita sudah dengar daripada kajian-kajian kemarin bagaimana ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana berubahnya orang-orang Mekah. Ini ketika Nabi sebelum diutus itu Nabi dijuluki Al-Amin. Apa Al-Amin? Adalah orang yang paling dipercaya. Itu julukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ketika beliau sudah menjadi rasul, bukan. Julukan ini Nabi belum jadi rasul, belum dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menjadi orang biasa. Sudah dijuluki sama orang Mekah dengan Al-Amin, adalah orang yang sangat dipercaya. Itu julukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus menjadi rasul, seketika langsung berubah julukan tersebut. Julukan itu langsung berubah. Ketika Nabi bilang, aku adalah utusan Allah, aku adalah Nabi. Wahai orang-orang Mekah, ada yang namanya hari akhir, ada yang namanya surga neraka. Itu orang Mekah langsung berubah. Yang tadinya julukin Nabi Al-Amin, langsung julukin Nabi Al-Kadzab. Oh, ini orang bohong. Oh, ini Muhammad penyihir. Bayangkan perubahan drastis dari orang Mekah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita bayangkan mentalnya Nabi.
Kita saja kalau mental kita ini sekampung benci sama kita, ciut langsung. Wong yang tadinya senang sama kita, orang yang tadinya cinta sama kita, percaya sama kita, tiba-tiba berubah, langsung musuh kita. Gimana mentalnya itu kan? Ciut pasti. Ini bayangkan mental Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri, ketika beliau mengajak orang-orang Mekah, belum ada backing. Beliau sendiri, belum ada sahabat-sahabat, masih Nabi saja berani Nabi besar Muhammad SAW. Tidak heran karena keberanian tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usahlah kita baca dulu misalkan bagaimana mereka ganggu Nabi, tidak usah. Bagaimana kita bayangkan mental Nabi saja, ketika habis dicintai langsung dibenci. Apalagi setelah itu mereka ganggu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diganggu, dicaci maki, Nabi dihina, Nabi diteror. Nabi besar Muhammad SAW pernah mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku pernah, kata Nabi, merasa takut di jalan Allah, dan rasa takut ini tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Tidak pernah, kata Nabi. Gimana pun rasa takut kalian ketika jihad fisabilillah, tidak seperti rasa takut aku ketika di Mekah dulu, diteror sama orang. Aku pernah udhitu fillah, aku pernah diganggu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kata Nabi tidak pernah orang diganggu seperti gangguan aku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa gangguan yang diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, pernah 30 hari aku dan Bilal tidak memiliki makanan kecuali agar kami ini bertahan untuk hidup, kata Nabi. Jadi dakwah Nabi besar Muhammad SAW itu luar biasa. Yang ingin jadi pewaris Nabi, yang ingin jadi penerus dakwah Nabi besar Muhammad SAW, ini harus baca sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Jangan jadi dai langsung tampil saja. Yang penting bisa ceramah, hafal satu ayat dua ayat, satu hadis dua hadis, bisa ngelucu, bisa bikin audien ketawa, udah tampil langsung. Tanpa tahu manhajud dakwah, tanpa tahu bagaimana metode orang jadi dai ilallah. Apa saja yang harus mereka yakini, apa saja yang harus mereka teladani, siapa yang harus mereka teladani dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu habaib, salah satu dai ilallah, dia ini biasanya kalau ke setiap kota diterima sama orang. Namun pernah salah satu kota ketika dia mau datangi tidak diterima, bahkan dikucilkan. Ini Habib, ini dai ilallah, ketika dikucilkan mau masuk ke kota tersebut itu malah senang, bukan sedih, gembira. Kenapa gembira? Alhamdulillah, sedikit merasakan bagaimana dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Kata dia, kalau dibanding sama Nabi ini tidak ada apa-apanya. Dibanding sama Nabi tidak ada apa-apanya. Nabi tidak diterima, Nabi dikucilkan, bahkan pernah dilempari Nabi. Diceritakan di sini. Ketika Nabi diganggu sama orang Mekah, akhirnya Nabi punya inisiatif. Apa inisiatif Nabi? Ingin dakwah ke kabilah atau ke kota sebelah, kota Taif. Taif itu akan naik gunung kalau dari Mekah. Susah jalannya. Sekarang ini jalan yang ditempuh oleh Nabi masih ada. Dari Mekah ke Taif jalan yang ditempuh oleh Nabi masih ada. Kalau naik kendaraan itu 2 jam, naik mobil. Jalannya agak naik. Bagaimana dulu di zaman Nabi besar Muhammad SAW? Keluar Nabi ke Taif, ingin berdakwah, berharap orang Taif mau menerima ajakan Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi sampai di Taif, bukan disambut. Sambutannya itu bukan terbangan, tala al-badru alaina, bukan. Bukan orang baris nyambutnya dengan bunga, bukan. Apa sambutannya? Anak-anak kecil dan para budak melempari Nabi dengan batu. Itu sambutan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Yang melempari bukan orang dewasa, yang melempari bukan orang yang punya nama, bukan. Agar lebih menghina, mereka perintahkan anak kecil dan para budak.
Bayangkan budak kecil sama budak itu hamba sahaya. Para budak hamba sahaya yang melempari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan bagaimana rasa Nabi besar Muhammad SAW. Mentalnya itu bagaimana? Itu harus kita bayangkan. Kapok Nabi, diam habis itu? Tidak, terus jalan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang harus kita pelajari, yang harus kita teladani, yang harus kita tiru daripada manhajud dakwah, metode dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang sudah kita bahas kemarin, ketika berdakwah di jalan Allah di kota Mekah Al-Mukarramah, sampai orang Mekah ini istilahnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Datang ke paman Nabi Abu Talib, datang yang kita sudah bahas kemarin 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali tidak mempan. Akhirnya mereka mengatakan, sudah wahai Abu Talib, selagi kau tidak mampu mencegah ponakanmu, sudah berarti ini urusan kami dan keponakanmu. Kata orang-orang kafir Mekah. Mereka ganggu Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk gangguan yang diterima oleh Nabi. Suatu hari Abu Jahal dan teman-teman habis menyembelih onta. Setelah menyembelih onta, kan tuh pas sembelih itu kan bersih ke binatang ada kotorannya, kotoran binatang yang masih tersisa di dalam perut. Ketika mereka lagi ngumpul ini, lagi proses nyembelih ini, Nabi masuk masjid, Nabi salat. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini, itu Fir'aunnya Abu Jahal, bahkan lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa ketika melihat azab, ketika melihat azab, ketika Nabi Musa membelah laut, Nabi Musa lewat selamat, dia juga ingin lewat, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam. Ketika ruhnya sudah di sini, sudah lewat sini, yang mana ketika ruh seseorang sudah lewat sini, taubat tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Firaun iman kepada Allah. Jadi Fir'aun itu di Quran diceritakan di surat Yunus, sebelum ruhnya keluar 100% amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Cuman tidak manfaat lagi, tidak bisa menyelamatkan dirinya lagi. Ini ruhnya dari sini. Itu Fir'aun di akhir hayatnya masih iman. Abu Jahal di akhir hayatnya masih sombong. Masih sombong. Dia sudah nak meninggal, sudah sekarat. Ketika di peperangan Badar sudah terjatuh, terkapar. Diincar Abu Jahal sama pemuda-pemuda daripada sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Namanya atau Ibnai Afra, 2 anak daripada sahabat yang bernama Afra, kakak adik. Dicari sama kakak adik ini, mana yang namanya Abu Jahal. Kenapa? Karena kami dengar pas Nabi di Mekah, Abu Jahal ini paling jahat sama Nabi. Sama 2 beradik ini masih muda mereka, di bawah 20, dicari mana Abu Jahal. Oh itu, ini lagi perang ini, diincar. Oh itu Abu Jahal. Sudah habis Abu Jahal sama 2 kakak adik ini, terjatuh, terkapar, tidak bisa bangun. Tapi belum mati. Selesai perang, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud ini dulu ketika di Mekah termasuk orang yang banyak diganggu oleh orang kafir. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud walaupun dia bukan budak, tapi dia tidak memiliki keluarga yang bisa membela dirinya. Abdullah bin Mas'ud bukan budak. Beliau dari kabilah Huzail. Huzail itu termasuk kabilah yang ada di sekeliling kota Mekah. Sampai sekarang kabilah Huzail masih ada. Saya punya guru dari kabilah Huzail, sama itu kabilah Abdullah bin Mas'ud. Sampai sekarang masih ada kabilah. Kabilah itu suku, keluarga, bisa kita bilang keluarga Huzail. Jadi Abdullah bin Mas'ud bukan budak. Abdullah bin Mas'ud orang biasa, tidak punya power di kota Mekah, dan miskin, jadi sering diganggu. Kalau salah pernah Al-Fakir ceritakan ketika turun surat Ar-Rahman, Nabi bertanya kepada para sahabat, ini di Mekah ini. Kata Nabi, siapa yang berani baca surat Ar-Rahman di depan orang kafir di Ka'bah? Yang jawab Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah.
Kata Nabi, Abdullah, jangan ente, ya. Ente tidak ada keluarga yang bisa membela. Sekiranya ketika orang mau zalim, mau memukuli, takut ada keluarganya, kaget keluarganya marah, begitu. La ya Rasulullah, biar aku ya biar aku ya Rasulullah yang membaca surat tersebut. Betul. Datang dia ke Ka'bah. Ketika di Ka'bah, ini orang kafir lagi kumpul semua. Kan di samping Ka'bah itu ada tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat orang-orang kafir kumpul di samping Ka'bah, tempat tongkrongan mereka. Setiap perkara mereka putuskan di tempat tersebut, namanya Darun Nadwah. Lagi kumpul, tiba-tiba dengar suara Abdullah bin Mas'ud teriak, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Oh, ini nantang gitu. Siapa ini yang berani baca ayat yang diturunkan kepada Muhammad di depan kita? Dilihat Abdullah digebuki langsung, dikeroyok. Nah, yang paling kejam, yang paling sadis memukuli Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal. Dipukul sampai babak belur. Pulang Abdullah bin Mas'ud ke rumah yang di situ ada Nabi, diobati. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, kalau antum suruh besok aku ulangi lagi. Luar biasa. Ya, hati sahabat itu, mental sahabat. Makanya ayo Islam. Coba mental kamu sekarang. Ini kalau makanya jangan heran Islam sekarang selalu dizalimi. Islam selalu diobak-abrik. Islam diadu domba. Jangan heran, mental gitu. Kita lebih banyak dari orang dulu. Sahabat dikit tapi mentalnya seperti Abdullah bin Mas'ud, kecil Abdullah bin Mas'ud. Kata ulama pendek, kurus. Sampai salah satu sahabat tuh pernah, ini balik lagi cerita sudah di Madinah. Nabi nyuruh Abdullah naik pohon, manjat batang. Karena manjat batang tidak mungkin badan besar. Tidak bisa turun, tidak bisa manjat. Yang kecil-kecil disuruh naik pohon. Abdullah bin Mas'ud suruh naik pohon. Ketika Abdullah bin Mas'ud naik pohon tadi, kakinya kebuka betisnya. Kecil betisnya. Jadi kayak kurang normal gitu ya. Saking kurusnya. Salah satu sahabat yang hadir di situ ada yang tidak sengaja ketawa, lucu lihat kaki Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi? Kalian mengetawakan kaki itu. Tahu tak kaki itu? Kaki itu timbangannya di sisi Allah lebih besar daripada gunung Uhud, lebih berat dari gunung Uhud. Tahu kalian kaki itu? Kaki itu sudah ada di surga sekarang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Mas'ud luar biasa, sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, walhasil singkat cerita, Abu Jahal tadi balik ke Fir'aun umat Islam. Abu Jahal ketika sudah terjatuh tidak bisa bangun, datang Abdullah bin Mas'ud. Ini yang banyak ganggu Nabi, juga ganggu aku ketika di Mekah. Dinaiki, diinjak dadanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abu Jahal? Oi Abdullah, kau ni sudah naik tempat yang sangat tinggi. Maksudnya diri dia masih sombong. Ini sudah sekarat, udah tinggal mati, masih sombong. Oh Abdullah, kau sudah menaiki, kau harus bersyukur istilahnya. Catat di sejarah kau sudah menaiki tempat yang paling tinggi. Maksudnya dado dia, bukan gunung, bukan dado dia, tempat paling tinggi. Akhirnya dibunuh sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Jahal ini Fir'aun hadil ummah, lebih dari Fir'aunnya Nabi Musa. Betul dia tidak mengaku Tuhan. Cuman Fir'aun Nabi Musa ketika sekarat itu iman, tapi imannya tidak manfaat. Abu Jahal ketika sekarat bukan iman, malah masih sombong. Nauzubillah min dalik. Jadi Abu Jahal itu bilang, ayo, lagi habis nyembelih ini, kotoran ontanya masih ada. Ayo, siapa yang berani, ini taruhan mereka, menaruh kotoran onta ini di atas punggungnya Muhammad. Nabi lagi sholat, kotoran onta. Berdirilah orang yang celaka bernama Uqbah. Uqbah ini orang celaka, sama matinya juga dalam keadaan kafir. Aku, kata dia, diambil kotoran onta tadi, Nabi lagi sujud, kotoran onta ditaruh di atas punggungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam Nabi, tidak berdiri karena di atasnya ada kotoran onta. Sampai datanglah putri beliau Sayyidah Fatimah, dibersihkan, baru Nabi bangun. Marah Nabi? Tidak.
tetap bersabar. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabar wahai Muhammad seperti utusan sebelum kamu itu juga bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini metode dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana gangguan yang beliau terima. Pernah mau dipukuli, pernah. Ketika Nabi lagi sholat juga di Ka'bah. Jadi Nabi itu mentalnya luar biasa, berani. Ya, walaupun dia tahu banyak yang musuhi, banyak yang ngincar, tetap sholat di Ka'bah. Ketika beliau sedang sholat, ini orang yang tadi di tempat tongkrongan tadi, Darun Nadwah, orang-orang kafir Mekah, itu melihat Nabi, langsung dikerubuti, dikeroyok, ingin dipukuli Nabi. Ada yang sudah narik baju Nabi, ada yang sudah narik serban Nabi, ada yang, untungnya ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau tarik Nabi, beliau menggantikan posisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang tadi memukuli Sayyidina Abu Bakar daripada memukuli Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipukul di sini babak belur. Luar biasa ya perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gangguan yang diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gangguan daripada ini pukul dengan kotoran, lain lagi kalau dengan cacian tiap hari, dengan hinaan tiap hari. Tiap Nabi ketemu orang kafir dicaci, tiap ketemu orang kafir dihina, dikucilkan. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah Nabi, ngamuk, dilaknat sama Nabi, tidak, tetap sabar, tetap Nabi teruskan metode, tetap Nabi teruskan dakwah menyebarkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata ulama, jangan kita kira pas Nabi diganggu ini yaitu kelemahan buat Nabi besar Muhammad SAW atau satu kekurangan buat Nabi. Tidak. Gangguan yang Nabi terima, gangguan yang diganggu oleh orang-orang kafir, oleh musyrik, oleh Yahudi, Nasrani kepada Nabi, itu gangguan memang sengaja ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar menjadi qudwah, agar menjadi uswah, suri tauladan buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan sekarang ada pewaris Nabi, ada dai ilallah, ada orang yang sering mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, diganggu, dikatai misalkan, dihina, dikomentari. Mulut orang kan suka komentari, demennya komentar, tapi dia tidak berkacau. Itu kan itu kebanyakan orang begitu, cepat lihat kotoran di orang lain, tapi belek di matanya dia tidak tahu. Belek di mata, mata kau belek, dia juga lebih besar padahal. Itu orang begitu memang. Nah, jadi ketika ada pewaris Nabi besar Muhammad, orang yang statusnya meneruskan dakwah Nabi besar Muhammad SAW, dan kita semua adalah penerus Nabi besar Muhammad, diganggu, dikucilkan, jangan kecil hati. Kenapa? Karena Nabi lebih parah daripada kita. Nabi lebih parah daripada kita. Ini manfaat, khasiat daripada orang yang tahu sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul bisa dia mempraktekkan ayat suci Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian di dalam diri Nabi besar Muhammad ada suri tauladan yang sangat baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu, kita tidak pernah mengkaji, tidak pernah membaca sejarah Nabi besar Muhammad, bagaimana kita bisa menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan buat kita? Kepala keluarga bagaimana bisa menjadikan Nabi Muhammad suri tauladannya di dalam memimpin keluarganya kalau tidak mengkaji, membaca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dai ilallah, para pengajar, ustaz, bagaimana bisa menjadikan Nabi suri tauladannya dalam mengajar kalau tidak membaca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemimpin juga suri tauladannya pada siapa? Pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus dijadikan suri tauladan itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sejarah Nabi itu bukan hanya untuk santri. Sejarah Nabi itu buat semua umat, buat semua golongan, dari kecil sampai yang tua, dari jabatannya yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Itu semua kena kewajiban untuk mempelajari sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
setelah Nabi diganggu, akhirnya Abu Talib, paman Nabi besar Muhammad SAW, mempunyai inisiatif. Kata Abu Talib, ayo para keluarga keturunan Bani Hashim itu kumpul. Kata Abu Talib, kumpul untuk apa? Kumpul untuk membela Nabi besar Muhammad SAW. Afwan, Bani Abdi Manaf. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini punya keturunan 4. Hashim, Muttalib, Abdu Syams, Naufal. Ini keturunan Abdu Manaf. Nabi dari Hashim, begitu. Tapi mereka ini jadi keluarga, gitu. Jadi Abdu Manaf punya keturunan 4. Hashim, Muttalib, Abdu Syams, dan Naufal. Ini semua kerabat ya, ini beradean ini 4 ini. Yang bawahnya Misan, bawahnya lagi Mindo, begitu. Abu Talib dari Bani Hashim, Nabi dari Bani Hashim. Akhirnya Abu Talib mengajak keluarga besarnya untuk membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bela Nabi. Kita jaga Nabi, kita buat organisasi untuk membela Muhammad. Mereka itu tidak semuanya Islam. Tidak semuanya Islam. Dari keluarga Nabi ada yang membela Nabi, agamanya masih belum Islam. Membela karena ini keluarga. Akhirnya 2 keluarga sepakat untuk membela Nabi, yaitu Hashim dan Muttalib. Ayo kita sepakat bela Nabi. Abdu Syams dan Naufal itu tidak mau ikut-ikutan dengan urusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Nabi anggap Bani Hashim dan Muttalib itu seperti satu saudara. Bani Abdu Syams dan Naufal tidak diberi sedekah atau zakat. Jadi zakat itu kan wajibnya buat siapa? Ada afwan, bukan zakat, afwan. Ghanimah, rampasan perang. Kalau ada rampasan perang itu 1/5 dari rampasan perang untuk keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Siapa keluarga Nabi itu? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Abdu Syams dan Naufal ketika dari keturunan mereka banyak yang masuk Islam, itu minta sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa antum beri Abdul Muttalib, Bani Muttalib dan Bani Hashim, sedangkan antum tidak memberi kami yang dari keturunan Bani Abdu Syams dan Naufal, padahal kami setara dengan mereka. Apa jawab Nabi? Karena mereka ketika dulu aku susah, mereka bersama aku, kata Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan kalian yang Abdu Syams dan Naufal dulu tidak mau gabung organisasi untuk membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia. Jadi di dunia saja orang yang membela Nabi itu punya hukum, punya kelebihan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhirat yang mangkobah, kelebihan yang sangat luar biasa yang sudah Allah siapkan untuk siapa saja yang ingin membela ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira sudah selesai. Oh, sudah selesai Ustaz. Itu kan sejarah. Nabi meninggal sudah selesai dong. Tidak bisa lagi kita mendapatkan kedudukan itu. Tidak. Siapa bilang? Nabi masih hidup. Cuman alamnya beda sama kita. Ajaran Nabi masih hidup, masih butuh diperjuangkan, masih butuh. Bahkan zaman makin akhir, makin dibutuhkan orang yang memperjuangkan ajaran agama Nabi besar Muhammad SAW. Makin akhir makin banyak fitnah, makin akhir makin banyak godaan, makin akhir makin rusak, makin bobrok akhlak umat-umat Nabi besar Muhammad SAW. Disinilah tugas kita untuk memperjuangkan ajaran Nabi besar Muhammad SAW agar kita mendapatkan kedudukan sebagaimana mereka para sahabat Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.